Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Nurul Aini dengan NIM A1A325004. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya setelah membaca jurnal tentang kebudayaan. Indonesia memiliki banyak kebudaya yang dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, di jurnal yang pertama saya mengambil kebudayaan dari Sumatera Utara yang ditulis oleh Inistia Fitri Desiani yang berjudul Simbol dalam Kain Ulos pada Suku Batak Toba. Masyarakat Batak Toba ini sangat terkenal akan budaya menenun kain ulos atau martonun ulos yang dilakukan oleh perempuan. Nah, dulunya kain ulos ini berfungsi sebagai penghangat tubuh saja, tetapi sekarang berkembang menjadi simbol kehidupan, doa, dan hubungan sosial adat Batak. Nah, di sini jurnal ini juga menyebutkan beberapa jenis kain ulos. Yang pertama yaitu kain ulos bintang maratur, yaitu menyimbolkan tentang sukacita. Ulos manggiring yaitu diberikan kepada anak pertama yang baru lahir. Dan ada juga ulos ragi hidup, yaitu menyimbolkan tentang kehidupan, keberkahan, dan keagamaan atau keturunan. Nah, ternyata teman-teman, kain ulos ini juga ada golongan-golongannya, dari golongan kecil hingga golongan besar. Nah, contoh golongan kecil atau kain ulos namanya kain ulos nametmet, yaitu kain ulos yang digunakan untuk sehari-hari. Sedangkan kain ulos golongan besar yaitu bernama nanggalba, digunakan untuk adat Batak saja atau upacara adat. Nah, di sini ada juga menyebutkan beberapa fungsi dari kain ulos, yaitu sebagai alat komunikasi adat dan pengikut sosial dan bahkan identitas budaya. Nah, di sini juga menyebutkan kain ulos memiliki beberapa fungsi, yaitu contohnya fungsi sandang, fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi keagamaan, simbol, dan bahkan dapat mempererat harmoni sosial. Nilai yang dapat tercermin yaitu contohnya gotong royong, kekeluargaan, dan keharmoni antar marga. Nah, makna dari kain ulos ini yaitu terdapat atau tercermin dari corak, pola, warna pada proses pembuatan martonun ulos tersebut. Dan ternyata teman-teman, kain ulos ini, setiap kain ulos itu memiliki pesan yang dapat disampaikan dari tujuan dan proses pembuatannya. Kain ulos ini dianggap suku Batak yaitu sebagai aset yang sangat berharga dalam keberagaman nasional Indonesia, dalam budaya Indonesia. Dan di sini kita jadi oleh karena itu kita harus menjaga dan selalu melestarikan tradisi ulos tersebut, karena sangat penting bagi kita untuk selalu mengembangkan jati diri dan identitas budaya nasional Indonesia. Nah, kebudayaan yang kedua yaitu mengenai alat musik yang ditulis oleh Debbie Elsera dengan judul Transformasi Nilai-nilai kearifan lokal pada seni angklung sebagai dasar pengembangan civic culture masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu nilai yang sangat berharga dalam kehidupan karena dapat menunjukkan suatu identitas serta karakter suatu bangsa. Budaya Sunda, khususnya seni angklung, ini dijadikan sebagai basis budaya yang ada di Jawa Barat karena kaya akan nilai-nilai kearifan lokal dan menjadi salah satu kebanggaan di Indonesia karena mengandung serat makna filosofis dan religius. Bahan baku utama dalam pembuatan angklung ini berasal dari bambu
yang menyimbolkan atau mengartikan suatu keberuntungan. Dulunya angklung ini berfungsi sebagai sarana penghormatan kepada Dewi Padi, tapi sekarang berfungsi sebagai sarana hiburan serta seni pertunjukan yang mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk karakter bangsa. Nah, nilai-nilai ini yaitu dapat ditransformasikan dengan cara masyarakat menggunakan budaya lokal ini sebagai pedoman, sebagai sarana pengetahuan, dan strategi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan yaitu dapat meminimalisir budaya asing dan memperkuat civic culture. Dapat dilakukannya yaitu dengan cara bergotong royong, nilai kebersamaan, yaitu jujur, bertoleransi, dan oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia, dengan salah satunya yaitu seni angklung yang bahkan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya, dan tujukan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia ini memiliki budaya yang sangat beragam, dan budaya di Indonesia itu menunjukkan bahwa karakter bangsa Indonesia itu dibangun atas kekayaan dan budi luhur kebudayaan. Nah, ini teman-teman contoh penampilan angklung yang sedang dilaksanakan di Pavilion Indonesia, tepatnya di Osaka, Jepang pada bulan April tahun 2025 kemarin. Nah, di sini juga banyak menampilkan budaya serta kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dalam acara tersebut juga banyak pengunjung yang bahkan sampai memenuhi target awal yang sudah ditentukan. Antusias mereka yaitu turut mendukung oleh peran para liaison offers. Di sini juga Indonesia menjuarai kedua dalam kompetisi tersebut, dan Indonesia banyak mendapat dukungan oleh para mitra-mitra strategis, jadi bagian penting dalam perkenalkan potensi Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjaga, melestarikan, dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.